Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi IPS lagi ya, tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang pertama ada Budi Utomo, yang kedua Sarekat Islam, yang ketiga Indische Partij, yang keempat Perhimpunan Indonesia, dan yang kelima Partai Nasional Indonesia. Yang pertama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo pada awal abad ke-20 sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar terutama di Pulau Jawa yang bersekolah di Stovia yang terdapat di Batavia atau Jakarta. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri dari Budi Utomo adalah Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan R.T. Aryo Tirtokusumo. Yang kedua adalah Sarekat Islam atau SI. Pada tanggal 30 September 1912. Sarekat Islam. Pada masa penjajahan, terjadi persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok di Pasar Klewer, Solo. Maka pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam atau SDI oleh Kiai Haji Samanhudi dan R.M. Tirto Adi Suryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Dalam kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama dimaksudkan supaya organisasi bisa lebih terbuka ke bidang-bidang yang lain, tidak hanya sebatas perdagangan. Maka pada tahun 1913, SI dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pada tahun 1915, jumlah anggota SI sudah mencapai 800.000 anggota. Pada tahun 1923, SI berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Pada tahun 1927, PSI menetapkan tujuan pergerakannya yaitu Indonesia Merdeka berasaskan Islam. Yang ketiga yaitu Indische Partij atau IP pada tanggal 25 Desember 1912. Indische Partij adalah partai politik pertama di Indonesia. Para pendirinya terkenal dengan sebutan 3 serangkai, yakni Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Partij dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. Tujuannya yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya terbuka untuk semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan 100 tahun pembebasannya dari kekuasaan Prancis. Belanda meminta rakyat Indonesia turut memperingati hari tersebut. Para tokoh IP menentang rencana tersebut.
Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang dimuat pada harian The Express dengan judul Als ik een Nederlander was. Seandainya aku orang Belanda. Suwardi mengecam Belanda. Katanya, bagaimana mungkin bangsa terjajah, yaitu Indonesia, disuruh merayakan kemerdekaan penjajah. Pemerintah Belanda marah, akhirnya 3 tokoh dari IPW ditangkap dan dibuang ke Belanda. Yang keempat, yaitu Perhimpunan Indonesia atau PI pada tahun 1925. Perhimpunan Indonesia semula bernama Indische Vereniging. PI didirikan oleh orang Indonesia dan Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1922, Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesian Vereniging dengan kegiatan utama politik. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Nama majalahnya adalah Hindia Putra yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tujuan utama dari PI adalah mencapai Indonesia Merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh PI adalah Muhammad Hatta, Ali Sastro Anijoyo, Abdul Majid Joyo Adiningrat, Iwakusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamanca. Pada tahun 1925, PI mengeluarkan Manifesto Arah Perjuangan. Yang pertama, Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Yang kedua, diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang ketiga, melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk mencapai kemerdekaan. Yang keempat, anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. Dan yang kelima, penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Manifesto 1925 sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia, serta sangat mempengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. Gagasan Manifesto 1925 terrealisasi saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda I dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres ini berhasil membentuk jaringan yang lebih kokoh untuk mempersatukan diri, yang kemudian dilanjutkan dalam Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dalam kongres ini, keinginan untuk membentuk negara sendiri semakin kuat. Suasana kebangsaan benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober 1928, dibacakanlah hasil keputusan Kongres Pemuda II. Hasil Kongres Pemuda II yaitu Sumpah Pemuda. Panitia Kongres Pemuda II dibentuk tanggal 12 Agustus 1928 dengan ketuanya Sugondo Joyo Puspito. Beberapa tokoh panitia Kongres adalah Sugondo, Djokomar Said, M. Yamin, Amir Syarifuddin, Senduk, J. Leimena, Johan Muhammad Chai, dan tokoh-tokoh lainnya. Beberapa keputusan penting hasil Kongres Pemuda II. Yang pertama, Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
Yang kedua, menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang ketiga, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Realisasi hasil Kongres adalah didirikannya Indonesia Muda pada tahun 1930 yang berasaskan kebangsaan dan bertujuan Indonesia Raya. Belanda sangat menekan rapat-rapat yang diselenggarakan para tokoh pemuda. Lagu Indonesia Raya dilarang, penyebutan Indonesia Merdeka tidak diperbolehkan. Akhirnya tokoh pemuda menyiasati tekanan ini. Pada Kongres ketiga di Yogyakarta tahun 1938, tujuan kemerdekaan nusa dan bangsa diganti dengan menjunjung tinggi martabat nusa dan bangsa. Yang kelima, Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Kota Bandung. Partai Nasional Indonesia dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. PNI mengadakan kegiatan konkret baik politik, sosial, maupun ekonomi. Organisasi ini terbuka dan revolusioner, sehingga PNI meraih anggota yang sangat banyak. Pengaruh Soekarno sangat meresap dalam lapisan masyarakat. Keikutsertaan Hatta dalam kegiatan politik Soekarno semakin membuat PNI sangat kuat. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintahan Belanda, sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Pembelaan Soekarno di depan pengadilan diberi judul Indonesia Menggugat. Soekarno dan kawan-kawan dihukum penjara. Pada 1931 PNI dibubarkan. Selanjutnya, Sartono membentuk Partindo, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Para tokoh partai tersebut kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bovendigul, Papua. Golongan nasionalis mencoba menggunakan Volksraad sebagai media perjuangan nasional dengan tujuan memperkuat wakil-wakil bangsa Indonesia. Pada tahun 1930, Husni Tamrin membentuk Fraksi Nasional. Pada tahun 1936, seorang anggota Volksraad, Sutarjo, mengajukan petisi menuntut kemerdekaan Indonesia dalam masa 10 tahun. Petisi ini disebut sebagai Petisi Sutarjo. Petisi ini ditolak Belanda karena beranggapan Indonesia masih belum siap untuk merdeka. Para pejuang pergerakan nasional kecewa dan tidak terlalu berharap pada Volksraad. Maka pada tahun 1939 dibentuk federasi dari beberapa organisasi politik atau yang disebut dengan GAPI, Gabungan Politik Indonesia, dengan semboyannya yang terkenal yaitu Indonesia Berparlemen. Beberapa keputusan penting hasil Kongres Pemuda II. Yang pertama, Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang ketiga, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya dengan memberi like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.